itu makanya telepon tuh saya tuh mau ninggalin. Gimana nggak ninggalin, gimana ragu-ragu tuh Pak, saya nggak bisa ngambil keputusan tuh, jadi kayak orang aduh kagak tahu gimana nih ya, gimana gitu ke orang tua, takut gimana ngobrol ke orang tua ya pasti udah nggak dibolehin lah, ngarang. iya, Orang tua kamu baik-baik kok. Takutnya Orang gimana. Iya, Pak, sebenarnya tadinya merencana tuh ya insya Allah tuh tahun depan tuh pengen nikah sih rencananya sih kalau udah wekeku, kalau ini tuh tapi kayak gini posisinya jadi yang makanya saya berangkat ke apa namanya tuh pada niatan tuh di sini, terus wah pas saya bilang uangnya masih kurang, kalau berangkat lagi kan ini kalau saya kumpulin ya insya Allah Pak kurang lebih aja. Soalnya kemarin tuh uang tuh baru ada 20 tabungan saya tuh Pak. Itu dia ngomong kayak gitu ke kamu kapan? Ada semingguan lah Pak. Terus kamu udah cerita ke siapa apa ya? Lagi sebaik kan. Mau apa ini aja kalau mau sama siapa lagi cerita. Kok teman-teman saya malah diketawain nantinya tuh. Jangan. Beli orang-orang ke sini lagi. Kan bukan. Sulit nggak ya, saya sih balikin lagi ke kamunya harus bisa ambil keputusan, kan harus kerja gitu. Nah, kalau menurut kamu itu nggak baik ya udah tinggalin, nggak apa-apa, karena hidup itu bukan cuma mikirin kehidupan sama dia nanti kayak gini, tapi harus melihat ke depannya juga. Kamu lanjut sama dia berarti ya kamu harus siap 1x24 jam bareng, gak bisa kamu ninggalin waktunya, uangnya juga ya Pak ya. Iya, kalau kamu mampu beli dalam keadaan seperti itu. Kedua, stok sabar kamu banyak enggak? Stok sabar dalam arti untuk ngadepi kita terapi dulu lah, ngadepi mertua gitu. Hari mertua wadon sih wis lah, nggak usah dibicarakan itu juga, karena harapan hidupnya sedikit kan. Mungkin satu ya, bukannya mendoakan atau apa ya, satu atau berapa tahun ke depan kan, apalagi dengan keadaan sakit yang seperti itu kan enggak, jadi sedikit konon. Itu tuh udah lama Pak kayak gitu tuh posisinya tuh. Pas saya tuh pernah nanya-nanya sama Ustadz sama Kiaiku, sama Ustadz sama Kiai itu udah pernah saya ijarin Pak, soalnya kan dia capek juga Pak buat biayainnya, buat apanya tuh Pak, tapi kondisinya ya gitu aja, jadi kita tuh kadang ngeliatnya tuh kasihan gitu Pak, bukannya ngedoain mau baca diri enggak, soalnya kan yang itu hidup juga yang itu aja Pak, udah kayak mayat hidup aja, mayat hidup nggak bisa ngapa-ngapain, udah diem aja gitu tuh. Disuntik pernah ke Ustadz ke Pak ya, iseng-iseng lah yang namanya ijar apa aja ya kan Pak. Ya itu kata Ustadz sih, katanya sih sebenarnya sih ngisi dia tuh Pak punya ilmu kayak gitu. Nah orang yang ngisinya udah meninggal, nah kalau mau dicabut itu sama orang yang ngisinya katanya tuh, kalau enggak ambil kuburan makamnya, tanah makamnya tuh kuburan makamnya, soal tapi kan nggak ada yang tahu Pak dia pas ibunya ngisi itu ke siapanya tuh dia susut dah, ditanya ibunya nggak bisa ngomong, nulis kayak gerak tangannya gerak bisa orang paman bang bebas dulu Pak, diam aja bisa ngapa-ngapa kayak kayu meninggal.
aslinya pak. Kalau pak Idris lihat tuh pokoknya melas kita bagi melas Cak. Makanya pas lihat ibunya tuh saya tuh pas lihat cewek saya juga kasihan bener gitu tuh pak, semuanya harus ditanggung. Tapi di sisi lain dan apa ini kan Apa ya? ya saya segini-gininya maksudnya tuh bukan orang kaya, bukan orang yang kayak uang gitu pak. Posisinya tuh kan lagi gitu ya. Kan aku udah effort, nggak ada yang ngamera aku. Gimana ya Wis? Kalau lihat ke depan tuh, kalau lihat ke depan kadang waduh pasti ya mau nggak mau kan saya masalah dia jadi masalah saya, urusan dia jadi urusan saya ya pak. Iya lagi baru itu jadi nanti kamu kan dibilang tadi, saya udah bilang stok sabar kamu harus banyak. Ngidupin mertua yang begitu, yang mertua cowoknya yang males, belum lagi nanti ngadepin kakak ipar kamu yang nggak peduli. Kamu gimana? Kita sih nggak kakak sih nggak disebutnya nggak peduli, itu kita nggak tahu pak, soalnya kan Ya itu misal namanya dia pun udah punya punya anak tua juga, nggak tahu dia Iya, emang lagi nggak lagi punya nggak ada atau gitu gimana kan. gitu, Iya, ngebagi-baginya nggak ada gitu bagi-baginya pak. nggak ada mungkin ya itu juga. Terus nanti ada ipar kamu yang sekolah kelas berapa adeknya? Kuliah bukan kelas-kelasan. Udah kuliah sih, dia udah bisa sendiri kan. Gitu. Kamu kerja aja. Ya itu dia pak, kalau saya tuh ya mana aduh ada saya tuh kita sih pengennya sih ya solusi ku anak pikiran kalau saya tuh adek kamu itu aja masuk ke kelas karyawan boleh sambil kerja, adiknya nggak mau kata saya tuh. Ini ya keluarga macam apa kata saya tuh kan. Kayak urut treatment ya. Terus iya kata kasarnya tuh cewek saya tuh cuma satu-satunya yang diandalin tuh pak, yang baiknya tuh menurut saya sih cewek saya tuh cuma satu-satunya yang baik tuh. Ya adiknya udah tahu kondisi kayak gitu, kuliah nggak mau sambil kerja, bapaknya udah tahu itu nggak mau kerja, ibunya sakit, saya tuh kasihan bener lihat ibunya tuh. Kalau cewek si Dinda saya nikahi saya tarik mau nggak tahu tuh keluarganya gimana, ibu bapaknya adiknya tuh pak.